يا معشر المسلمين وذروة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا عيد أكبر فتقربوا إلى الله بالنهر وإذا صعد الخطيب إلى المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar katsira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yuftahul rahmatillah. Ala jamal billah. Salatan wa salaman daimaini jawamin nurullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin wal muslimat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah di hari kiamat, yang diselamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya hingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi dan Nabi kita, Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Masyaallah muslimin wal muslimat yang masalah ini adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama di momen yang penuh dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya. Di hari yang Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat-Nya pengampunannya. Di hari yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji, hajat-hajat mereka dikabulkan Allah, segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan bagian daripada doa-doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita juga bisa melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap di dunia maupun di akhirat kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber dan dasar untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah modal kita untuk selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah kita buktikan bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di momen ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, memberikan gambaran dan contoh bagaimana seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah contoh di hari ini yang sepantasnya kita menggali dan juga mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam satu keluarga daripada hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaan Allah, mereka berjuang. Mereka di dalam lingkungan keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya bagaimana berjuangnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim ketika mendapatkan anak untuk ditinggalkan dengan istrinya di padang pasir yang luas yang pada satu tandus karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak yang tidak selama ini menginginkan anak, ketika diberikan anak, Nabi Ibrahim malah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan. Bagaimana menjalankan perintah Allah? Istri yang sangat dicintainya, anak yang sangat disayanginya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan. Hingga pada saat itu tawakalnya berserah kepada Allah di perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin perintah Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan kebahagiaan, dan terbukti ketika beliau meninggalkan anak dan istri yang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kerja keras mereka untuk kepada Allah, usaha mereka bahkan pada saat itu mengalami kelaparan, kehausan, hingga Nabi Ismail alaihissalam, anak tercinta Nabi Ibrahim, menangis. Hingga istrinya Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, ibu daripada Nabi Ismail, berlari ke sana kemari mencari air hingga tidak mendapatkan. Akhirnya tangisan Nabi Ismail alaihissalam dengan berontanya kakinya hingga akhirnya keluarlah air Zam-Zam yang sampai saat ini keberkatannya luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan Siti Hajar yang mencari air ke sana kemari, diabadikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu daripada rukun haji yang melaksanakan sa'i. Yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bahkan mengalir pahalanya pada saat ini, bahkan keberkatan daripada air Zam-Zam sampai saat ini dirasakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa yang sangat agung juga demikian. Bagaimana ketika Nabi Ismail alaihissalam baru tumbuh dewasa, pada saat itu sayang yang luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi mendapatkan perintah Allah dan cobaan dari mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara al-manam an yasqawka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya bagaimana anak, istri yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan
pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika sampai menjelang dewasa, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah yang diceritakan kepada anaknya. Ini Allah mengenalkan al-Qaruka wandur nazar. Sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapat? Mimpinya seorang Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim mengatakan hal tersebut kepada anaknya. Maka bagaimana jawab seorang anak yang soleh? Beliau menyatakan, ya abadi al-ma'umar, satajidni insyaallah min as-salihin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan, sesungguhnya kau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Ya, bagaimana seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih anak yang disayanginya, dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada anaknya. Ayah dan anak sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim pada saat mengutarakan hal itu kepada anaknya, bukan untuk minta pendapat anaknya, karena melihat bagaimana hasil pendidikannya selama ini. Didikan seorang ayah kepada anaknya bagaimana taatnya kepada Allah. Ternyata anaknya menjadi orang yang sukses, taat kepada Allah, bahkan menganjurkan ayahnya, laksanakan apa yang diperintahkan. Sesungguhnya kau akan mendapatkan orang yang salah. Akan laksanakanlah peristiwa tersebut, peristiwa korban. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail, yang mereka menyatakan agar kita jauh dari ibunya, nanti ibunya tidak kuat, hingga akhirnya dia dengan anaknya menuju tempat yang agak jauh. Pada saat mau menyembelih, iblis selalu datang menggoda. Iblis tahu tidak akan mampu menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak akan mampu menggoda Nabi Ismail alaihissalam, karena nanti jaga Allah Subhanahu wa taala bagaimana keturunannya. Dia datang melalui istrinya. Iblis datang di Siti Hajar, kemudian menggodanya, yang menyatakan, ya Allah, bagaimana anakmu nanti akan disembelih? Tapi ternyata ini juga istri yang solehah. Pada saat iblis datang, maka tidak memperlah pakai wahyu. Karena iblis menjauh. Berapa kali iblis datang dengan kemarinnya juga demikian terus. Ya, bagaimana ketaatan seorang istri atas perintah Allah Subhanahu wa taala, juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan ibadah haji yang berjumlah, agar tahu bagaimana orang juga taat kepada Allah apapun resikonya, hingga tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut, hingga akhirnya proses penyembelihan akan dilaksanakan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menajamkan senjatanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai melihat sebatas mana yang melaksanakan perintah Allah. Disembelihlah Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata Isa yang menggunakan tidak mampu menyembelih leher daripada Nabi Ismail. Sampai-sampai keturunan Nabi Ismail pada saat itu menyatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, hadapkan mukamu ke tanah. Mungkin kau tidak sanggup untuk menyembelih. Akhirnya dilakukan demikian, kemudian disembelih juga tidak jumpa di dalam Nabi Ismail. Yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji sampai ke titik penghabisan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Hanya Allah Subhanahu wa taala baru gantikan Nabi Ismail untuk seekor domba. Akhirnya disembelihlah domba tersebut. Disitulah bagaimana
Idul Adha, hari raya kurban diabadikan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada saat ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengorbankan anak kita. Kita tidak mengorbankan sesuatu yang mungkin kita cintai. Meninggalkan anak istri kita, atau kita tidak akan dipuji dengan hal yang berat. Akan tetapi kita butuh pengorbanan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus berkorban. Kita tidak mengorbankan hal yang lain. Kecuali kita hanya mengorbankan sedikit waktunya kita untuk sholat lima waktu, sedikit tenaga kita untuk melaksanakan sholat lima waktu yang merupakan fondasi Islam. Sedikit daripada kita korbankan mendidik anak-anak kita agar mampu membaca Al-Quran, agar mampu melaksanakan sholat dengan benar. Kita akan melalui kehidupan dunia ini. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mampu melewati dunia ini untuk korban yang luar biasa, jadi akan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa diabadikan sampai hari kiamat. Kita masyarakat muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita korbankan untuk mendapatkan ridha Allah? Apa yang telah kita lakukan untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan diri kita masing-masing, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Segalanya. Maka kita besarkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak berhenti mengucapkan Allahu Akbar pada saat ini, karena setiap saat Allahu Akbar dikumandangkan, azan berkumandang dengan Allahu Akbar, salat dikumandangkan dengan Allahu Akbar. Hingga kalau kita mampu melalui kehidupan ini, tidak akan sukses sebagaimana Nabi Ibrahim dan keluarga yang sukses. Kesuksesan bukan dengan jabatan, kesuksesan bukan dengan harta, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mendapatkan kekuasaan Fir'aun biar dia celaka, Qarun yang mendapatkan harta biar dia celaka. Dan kita pada saat ini, waktu kita hanya sebentar. Kita hidup di generasi ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Nabi Ibrahim meninggalkan dunia ini membawa pahala yang luar biasa dari Allah. Kita bagaimana menghadapi kehidupan yang akan datang? Kita akan berjumpa dengan Allah. Proses ibadah haji menggambarkan kita tentang hari kiamat. Kalau orang berkumpul di Arafah, Tuhan kita akan berkumpul pada masyarakat. Kalau orang pada saat ibadah haji mengharapkan keridhaan Allah dan berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah yang di hari kiamat itu berharap syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk berkorban waktu dan tenaga kita sedikit untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mendidik anak-anak kita agar dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Mudah-mudahan biarlah kita keluar dari masjid ini, keluar dari tempat ini untuk Allah Subhanahu wa taala mengajarkan rahmatnya kepada kita. Agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi di negara alamin. Biasa segala dalam Allah Subhanahu wa taala juga yang dari berkata, dan kita Al-Quran kasih wasiat alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala ta'ala tadabbar al-Quran kana ila syaitanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana lima fahim wa iyyakum min al-ayati wa dzikra wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa rasul mahim. Wa bi'ala astaghfirullah wa lakum wa lillahi wa lil-muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullah mastata'tum. Wajib salam, wajib zakat, wassallu Ramadan, wajib istighfar dan sabila. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yadhkuru anil fahsya'i wal munkari wa yanha 'anil tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi la'allakum wallahu bima tasna'un. Allah Subhanahu wa ta'ala yumkani tanzih amara Allah surat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da bihi wa amara malaikatan yusallu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad al-fatih al-masraf ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره المجاهدين. اللهم ارض عن سائر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الراشدين سادتنا بمكه وعمر بن المعاني وبك شرف بشر الجنه المتامين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا واغفرنا واغفر من كتب الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلكنا بأعدائك والإسلام والمسلمين. اللهم سبحانك عن البلاء والوباء والبلاء واغفر لنا الإسلام ما ظهر منها ما بطن. وكذا المشرقين والظالمين والمعتدين والحاسدين. بما شئت فسد عنهم بالعدل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الفائزين والمقبولين بفضلك العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يقول الإنسان كفر عن حسنة ولا فهم ولا تذكرون فاذكروا الله أن تذكروا واشكروا على نعمته ثم لا تكفرون.